selamat malam. Perkenalkan, saya Yulia. Dan saya Roma. Senang sekali bisa ketemu untuk acara yang istimewa malam hari ini. Iya, benar sekali. Iya, Karena hari ini acaranya adalah PA online bareng seri Alkitab. iya. Kita akan membahas satu pasal yang sangat istimewa pada malam hari ini. Ya, selamat datang teman-teman. Selamat malam, dan hari ini kita akan ber-PA sama-sama dalam PA online bareng seri Alkitab. Alkitab artinya adalah satu seri yang dimana kita setiap minggu akan membahas pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab, ya. Iya, hari ini kita akan membahas satu pasal yang sangat terkenal. Kayaknya sih semua orang pasti tahu nih. Iya, benar. Mungkin nggak seluruh pasal sih, tapi ada satu ayat yang istimewa yang semua orang Kristen biasanya hafal. Ya. Dan Iya. pasal itu adalah Injil Yohanes pasal yang ke-3. Teman-teman pasti langsung tahu ya, Yohanes pasal 3, pasal ayat berapa ya? Iya. Ayo tebak, cepet-cepetan. Siapa yang cepet nanti akan dapat apa nih ya? Dapat ucapan terima kasih. Iya. Iya, oke. Ya, senang sekali bisa bergabung karena malam hari ini kita akan ber-PA bareng, dan secara khusus kita sebenarnya nggak perlu ada metode khusus sih, tapi dalam ber-PA memang harus paling tidak memilih satu metode supaya kita bisa teratur dan kita bisa sistematis gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik, Sabda juga punya metode PA yang dibuat oleh Sabda sendiri, yaitu SABDA. iya, singkatan dari Simak, analisa, belajar, diskusi, dan juga doa serta aplikasi. ya. Teman-teman kalau ada yang tertarik mau belajar metode PA ini, silahkan nanti mengambil link yang akan diberikan oleh admin ya. Admin akan memberikan link untuk teman-teman bisa belajar metode SABDA, Sabda. Iya. Oke, Roma, kita kayaknya perlu mulai nih karena waktu ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita melakukan langkah 0 dari metode Sabda. Oke, Roma. Oke, langkah Silakan. 0 adalah berdoa. Jadi kita akan mulai semuanya dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bersyukur Tuhan, kami kembali datang kepadamu hari ini. Satu kesempatan untuk kami kembali juga boleh belajar dari satu kebenaran-Mu dari Injil Yohanes 3. Kiranya Tuhan malam hari ini boleh menjadi malam yang indah bagi kami, karena kami boleh kebenaran-Mu sebagai kebenaran yang mutlak, yang membuat kami juga boleh mampu melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati supaya malam hari ini kami boleh mengerti bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat yang join dalam IG Live hari ini. Terpujilah nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Roma, kita kan nggak sendiri nih. Kita akan ditemenin oleh 2 orang. Kita invite sekarang? Oke, bisa sih Bu. Tapi kita asiknya ngobrol dulu nih Bu. Gimana nih overview dari Yohanes pasal Yohanes, Injil Yohanes pada umumnya ya. Sebelum sebentar lagi kita akan invite 2 teman kita yang akan gabung hari ini. Nggak apa-apa sih kalau mereka sudah siap mau join langsung. Oke, silakan. Teman-teman menunggu tamu yang akan kita undang pada malam hari ini, dan juga tamu istimewa dan tamu yang reguler. Iya. Dan tamu yang selalu hadir adalah Tere. Nah, ini tamu istimewanya adalah Tian. Nama lengkapnya siapa? Oh iya, Christian. Iya, Kita biasanya Christian. menyebut Tian ya namanya. Ya, itu nama panggilan akrab ya. Jadi kita panggil Tian. Halo Tere, selamat malam. Halo Bu Yulia, Kak Roma. Ya, Oke. kalian udah siap untuk PA bareng nih? Siap. Sudah siap Bu. Siap, oke. Tapi aku sama Roma mau ngobrol dulu ya. Kalian boleh ikut dengerin sih. Sambil nanti kita akan membahas ayat-ayat yang kalian akan pilih gitu ya. Oke Roma, aku senang banget sih sebenarnya kita membahas Yohanes, khususnya untuk bulan ini. Ya. Karena semuanya diambil dari Yohanes. Yohanes punya satu keistimewaan, karena Injil Yohanes ini Injil yang menurut aku paling susah sih untuk dimengerti, karena ada beberapa istilah-istilah yang gimana ya, yang Yohanes tuh merujuk ke satu pemahaman
filsafat yang saat itu sedang booming gitu ya, tentang gnostisisme, sehingga ada bahasa filsafat lah dikit-dikit, tapi asik gitu. Nah, kamu senang nggak dengan Yohanes? Aku senang karena aku mungkin ngelihat dia sebagai murid ya Bu ya, murid Murid yang paling dikasih. Iya, aku tuh dari dulu gitu pernah kan kita badeno dari Yohanes gitu, dan ternyata banyak sekali kata-kata yang di sini dia nggak rujuk langsung Yohanes sayalah muridnya, tapi murid yang dikasih itu gitu. Jadi dia pakai kata ganti orang ketiga. Itu aku melihat kerendahan hati Yohanes sih dalam menuliskan Injilnya ini gitu yang pertama. Ya, kita juga melihat di Yohanes tuh ada tema khusus gitu ya. Menurut kamu tema khusus Yohanes apa nih? Tema khususnya malahan menurutku dari Yohanes 3 ini, sebenarnya pun dari pasal lain ada gitu, tapi tema khususnya itu tentang memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Allah yang ilahi dan kekal itu tadi, Bu. Iya, ini paling kental ya di dalam Yohanes tuh tentang kata-kata anak Allah itu diulang-ulang banyak, bukan hanya di satu pasal tapi hampir di seluruh buku ya. Terus menurut kamu garis tujuan utama Yohanes menuliskan suratnya ini apa, Ruma? Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya ini sih, pengen kasih tahu gitu ke orang-orang saat itu. Kalau Ibu tadi bilang ada ajaran yang berkembang, yang pengajaran yang salah, pengen kasih tahu bahwa Yesus itu benar-benar dari Allah gitu, dan turun sebagai manusia gitu untuk menyelamatkan manusia. Jadi dia benar-benar berdiam di tengah-tengah manusia, memperkenalkan dirinya sebagai manusia dan hidup sebagai manusia gitu. Tapi dia adalah Allah gitu. Ya, jadi dia menceritakan tentang 100% Allah, kealahan Yesus dan 100% kemanusiaan Yesus ya. Ini satu keseimbangan yang luar biasa dan Yohanes bisa menjelaskan itu dengan sangat baik. Ya, oke, kita akan segera langsung meluncur ke Yohanes 3. Ya, ini ada tamu kita yang sudah hadir. Mau diperkenalkan? Iya, dari dua tamu kita ini mungkin teman-teman satu udah mengerti ya, yang ikut tiap minggu. Satunya adalah Teresia. Ini adalah teman dari Sabda yang juga adalah sahabat kita yang setiap minggu bersama-sama dengan kita, dan satunya adalah Christian. Ini juga teman kita yang akan bersama-sama menggali Yohanes pasal ketiga hari ini. Tapi teman-teman silakan nanti teman-teman juga bisa belajar dan mengambil poin penting melalui apa yang disampaikan oleh kedua teman saya, atau juga dapat insight baru ketika menggali bersama-sama dari Yohanes 3 ini. Silakan dikirimkan aja nanti di kolom komentar, kita akan bacakan karena ada waktu untuk berinteraksi dengan rekan-rekan yang hadir. Ya, supaya tambah seru nih. Kalau cuman kita berempat yang ngomong-ngomong mungkin nggak seseru kalau kita punya banyak teman yang lain. Jadi teman-teman yang di rumah, ayo ikut join dong, jangan cuma nonton doang ya. Ikut memberikan komentar. Jadi nanti kalau Roma bertanya baik kepada Tere atau kepada Tian, silakan ikut menjawab. Salah tidak apa-apa, tidak ada sanksi ya. Iya, tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Jadi silakan ikut menuliskan di live chat supaya di komentar, di kolom komentar, untuk kita bisa tahu teman-teman ikut ngikutin kita enggak sih gitu ya. Oke. Ya. Oke. Karena dua teman saya sudah gabung, kita akan melihat sama-sama ya gambaran khususnya dari Yohanes pasal yang ketiga ini. Oke, teman-teman, ini di kolom komentar tadi ada yang banyak menjawab pasal yang terkenal karena Yohanes pasal 3 ayat 16 gitu. Nah, menurut teman-teman nih dari Tere dan juga Tian, kenapa pasal ini bisa dikatakan sebagai pasal yang terkenal? Mungkin Tian bisa menjawab ya. Kenapa kira-kira pasal 3 ini? Kalau yang pasti terkenal karena di ayat 16. Itu kan ada ayat yang bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini jadi kayak salah satu hal yang juga mengajarkan tentang kasih gitu. Kasih Allah ke setiap kita itu benar-benar kasih yang tanpa syarat gitu. Bahkan dia datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, jadi banyak sekali yang bilang ya Yohanes 3 ini kayaknya hatinya Tuhan banget nih. Yohanes 3 ayat 16 ini isi dari seluruh kitab ada di sini ya.
Nanti kita mau gali sama-sama ya dengan Tian lagi. Dan kalau saya kembali ke Tere, oh ya mungkin ke Tian dulu. Ini di Tian kan, oke, dari pasal 3 ini Tian melihat siapa aja di sana tokoh-tokoh yang ada di pasal 3 ini, khususnya dari Prekop 1. Ya, kalau aku lihat di sini ada Nikodemus, terus eh, pem- terus juga ada yang pasti Yesus, Ya, Allah, terus Roh Kudus, ya. Musa, lalu ya itu. Oke, jadi ada banyak tokoh ya yang ada di Perikop 1. Nah, kalau saya bertanya kepada Tere, di Perikop 2 ini siapa aja tokoh-tokoh yang muncul, Kak? Ya, kalau kita masuk ke perikop 2, itu tokoh-tokoh yang muncul itu ada yang pertama itu Yohanes, pastinya ada Yohanes, ada eh, Ada murid-murid Yesus Yesus. juga. Oh, ya Yesus, murid-murid Yesus. Murid yang lain? Murid, Yo. Yohanes. Iya, murid Yohanes. Orang-orang Yahudi. Benar. Jadi ada murid-murid Yesus, ada murid-murid Yohanes. Ya. Oke, jadi ada banyak tokoh ya yang kita bisa lihat di pasal 3 ini. Dan tadi dari 2 perikop ini, dari Tian mungkin ada melihat kata-kata penting yang sering ditekankan di pasal 3 ini dan sering diulang-ulang seperti itu. Ya, kalau aku lihat yang sering diulang itu terkait apa ini? Kasih, percaya, terus hidup juga, dunia yang pasti dunia, terus ya itu yang aku lihat sering diulang-ulang di perikop yang pertama. Ya, bisa ditambahkan, Ter? Yang di perikop kedua, Ya, atau mungkin ada yang diulang dari perikop pertama yang belum disebutkan? kalau tambahannya itu paling di perikop pertama itu kata terang itu. Terang juga diulang beberapa kali. Nah, kalau di perikop kedua itu lebih banyak menyebutkan kata baptis. Setelah baptis ada juga kesaksian, baru yang paling sering disebut juga kata mempelai, sama kata barang siapa. Oke. Ya, jadi dari 2 perikop yang teman-teman sudah jelaskan di sini jelas sekali ya. Ini jadi intinya dari Yohanes pasal yang ketiga ini, yaitu tentang terang, tentang percaya di dalam nama anak, dan juga tentang dunia, di mana dunia adalah titik fokusnya dari Yesus. Nah, kita akan menggali bersama Tere dan juga Tian. Untuk itu saya mau bertanya dulu nih, Tian mau pilih ayat berapa nih dari pasal 3 ini? Apakah pilih semua ayatnya? Tentu tidak. Aku akan pilih yang ayat 16. Oh, Oke. pilihan yang sangat bagus. Ini Tian kayaknya udah hafal nih ayat ini. Ada tantangan kali ini. Iya. Iya, kalau Tere memilih ayat berapa? Kalau saya tertarik ayat yang ke-36, Kak, ayat terakhir. Oke, ayat terakhir. Ya, karena Tere memilih ayat terakhir, kita akan mulai dulu ya dari Tian karena memilih ayat 16. Nah, Tian boleh bacakan atau mungkin udah hafal ya, karena mungkin dari sekolah minggu dulu udah sering nih diajarin sama guru sekolah minggunya. Ayo. Ya, bisa dibacakan atau bisa dihafalkan. Ya, betul Kak Roma. Ini nih jadi salah satu ayat hafalan favorit saya juga gitu. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ya. Teman-teman yang hafal juga silakan tuliskan di kolom komentar ya. Apakah hafal ayat ini? Iya, Ya, tadi. atau angkat tangan. Oh, weh. Iya. Oke, kita akan menggalinya bersama Tian ya. Kenapa Tian tertarik memilih ayat 16 ini ketika kita PA dari pasal 3 ini? Ya, aku kalau secara pribadi sebenarnya
ngambil ayat ini tuh selain dari ayat favorit, tapi menurut saya secara pribadi tuh ngena banget gitu loh. Karena dari sini tuh aku juga belajar tentang kasih dan juga tentang pengorbanan. Itu dua kata kunci yang bisa aku ambil gitu. Karena aku ngelihat juga dari Allah tuh di bagian pertama itu udah jelas kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Dia nggak spesifik untuk satu atau dua bangsa aja gitu, tapi itu menyeluruh ke seluruh dunia gitu. Dunia ini kan artinya adalah semua orang yang hidup di bumi gitu, tanpa terkecuali gitu. Nah itu dari situ aku belajar tentang kasih. Dan yang kedua belajar tentang pengorbanan itu di bagian selanjutnya itu kan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, yang tunggal ini kan apa ya? Kalau kita dengar kata tunggal kan identik gitu. Maksudnya tunggal tuh satu dan nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi kayak pengorbanan yang benar-benar luar biasa ketika hanya satu-satunya gitu, tapi tetap dilepaskan atau diberikan kepada dunia agar dunia bisa selamat gitu. Ya itu. Oke, jadi titik fokus dari Tian tertarik sebenarnya karena kata kasih dan juga kata dunia ya. Jadi titik fokus penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus adalah dunia ini. Nah, sebenarnya saya pengen bertanya nih, sebenarnya siapa yang sedang ngomong di dalam perikop ini? Atau saat itu Yesus ngomong itu dengan siapa gitu? Oh, kalau ini aku lihat kalau dari apa sebelum-sebelumnya kan ini kan judul perikopnya kan jelas gitu kan tentang percakapan dengan Nikodemus gitu. Jadi ini tuh kayak penjelasan Yesus ke Nikodemus gitu. Kalau 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 sebenarnya ya kamu gak ada apa-apanya gitu. Maksudnya ada yang lebih besar darimu dan ada yang lebih besar kasihnya gitu. Ya kalau aku lihatnya gitu sih. Oke, jadi eh, Yesus saat itu sedang ngobrol asik dengan Hmm, Nikodemus dan dia adalah seorang Farisi kalau dilihat di ayat pertama ya. Jadi benar. Yesus bukan ngomong dengan orang yang kaleng-kaleng, dia ngomong dengan tokoh yang besar saat itu karena dia dari golongan Farisi dan dia menjelaskan tentang satu bagian dari ayat 16 yang menurut saya ini juga menarik sekali. Nah, tadi sebenarnya kamu sudah jelaskan bahwa anaknya yang tunggal itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi dari ayat 16 ini, mengapa Allah harus memberikan Yesus untuk turun ke dunia ini? Kenapa harus repot-repot Allah memberikan Yesus untuk turun ke dunia ini? Ya, sebenarnya jelas ya tujuannya itu di bagian terakhir ayat 16 dan juga di ayat selanjutnya gitu kan. Tujuannya itu kan untuk setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Tidak binasa di sini itu dalam artian dia tidak akan apa ya di ya dia tidak akan binasa gitu, tapi eh, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal tuh ya kita tahu gitu bahwa hidup di surga sana gitu. Dan yang di ayat selanjutnya itu eh, tujuan untuk mengutus anaknya tuh lagi-lagi aku tersentuh gitu. Tujuannya tuh bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan gitu. Padahal Allah tuh tahu kalau dunia itu udah salah gitu, udah kotor dan lain-lain gitu. Tapi tetap dia ingin menyelamatkan dunia gitu. Ya, jadi tujuan Kristus datang atau Allah mengaruniakan anaknya tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia gitu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus maka kita tidak akan binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita nggak percaya akan binasa. Nah, di sini saya melihat Tian gitu malah muncul pertanyaan yang terakhir nih sebelum kita masuk pelajarannya. Apakah Tian udah benar-benar percaya gitu kepada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal yang dikaruniakan Bapa untuk menyelamatkan manusia, khususnya manusia Tian juga kan? Ya betul. Ya kalau ya seiring berjalannya waktu itu eh, apa ya semakin lebih mengenal firman Tuhan tuh semakin tahu juga gitu. Maksudnya ya terutama di yang ayat ini tuh aku kayak ya secara pribadi juga ngelihat dan diteguhkan gitu bahwa
Tuhan yang aku percayai atau Allah yang aku percaya itu benar-benar dia Allah yang benar dan Allah yang hidup gitu. Dia dia punya kasih yang benar-benar tulus, dia punya kasih yang tidak perhitungan, bahkan ya dia memikirkan ciptaannya gitu yang ada di dunia biar bisa selamat. Ya, aku mempercayai Tuhan itu ada dan aku mengimaninya. Oh, amin. Jadi Tian adalah seorang percaya yang benar-benar kepada Tuhan karena Tuhan juga mengasihi dengan kasihnya yang agape gitu. Nah, ya kita masuk ke poin intinya nih. Jadi belajar apa dari ayat 16 ini dan apa aplikasi yang akan dilakukan setelah tadi ya udah banyak kita bahas ya tentang kepercayaan Kalau Tian juga. kalau boleh potong nih, Mm-mm. Pak Samuel Haratua Oh, itu tanya di live chat, oh iya. di komentar, apa arti dunia pada ayat 16 ini? Tadi Tian sudah jelaskan ya. Dunia ini kalau dilihat dari bahasa Yunaninya adalah kosmos gitu ya. Kosmos ini punya arti beberapa sih sebenarnya. Tadi yang Tian sebutkan itu dunia, itu semua orang, semua bukan satu dua bangsa tadi ya yang bilang, tapi semua orang. Tapi ada arti yang kedua sebenarnya, yaitu orang-orang percaya. Aku melihat sih kalau secara konteks ya dari ayat ini yang dimaksud dunia itu bukan semua orang, semua masing-masing orang, tapi orang-orang percaya. Jadi Allah datang mengasihi orang-orang yang percaya dan dia menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tuh. Lalu ada Ibu Lani tertarik dengan ayat yang 3. Cuman sayang ya Ibu Lani, ayat 3 kita nggak akan bahas, tapi betul saya sendiri juga sangat tertarik dengan ayat yang ketiga karena di situ ada istilah lahir baru. Nah, di ayat 3 ini perlu penjelasan panjang lebar ini Bu. Kita mungkin nggak bisa ya untuk malam hari ini, tapi next time Bu, kita akan bahas tentang ayat 3 ini ya. Iya. Mungkin nanti bulan ini juga bisa jadi guest-nya ya. Kita bisa sharing bareng-bareng. Oke. Ya, jadi oke. Mungkin kembali ke Tian sekali lagi, belajar apa dari ayat ini dan apa aplikasi yang akan dilakukan setelah ini. Ya, kalau aku belajar yaitu lagi-lagi belajar tentang pengorbanan gitu. Maksudnya apa yang dilakukan itu, maksudnya setiap pengorbanan yang dilakukan tuh pasti ada dampaknya gitu. Dan aku ngelihat di sini juga mungkin ya sekalian aplikasiku di bagian yang 16 bagian terakhir itu kan. Jadi aplikasiku percaya kepadanya biar aku tidak binasa, tapi aku dapat hidup yang kekal gitu. Iya. Yakin dengan jaminan yang ditawarkan ini? Ya, yakin dong. Berapa persen? Karena kadang ketika ditanya percaya nggak sungguh-sungguh masih percaya nggak ya? Iya, tapi di sini lebih banyak yang jawab mudah-mudahan. itu konsepnya berbeda sekali ya. Hidup yang kekal ini udah jaminan 100% bahwa kita akan memperolehnya ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Thank you Tian dan masih nanti kita masih bisa ngobrol karena nanti kolom komentar akan dipenuhi dengan respon dari teman-teman. Untuk itu kita akan bersama-sama ya menggali dari pasal 3 ayat 36 yang telah dipilih oleh Tere. Nah, saya bacakan bunyinya demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya Ter, ketika belajar dari ayat 36 ini, apa kira-kira yang membuat Tere mengapa tertarik memilih ayat ini? Ya, menurutku ayat 36 ini juga nggak kalah gitu, nggak kalah terkenalnya dengan ayat 16. Karena ini sering juga gitu kita dengar bahkan waktu sekolah minggu, bahkan juga waktu mungkin PA SMA sampai kuliah gitu. Nah, selain alasan itu, saya juga tertarik memilih ayat ini karena menurut saya ini kesimpulan gitu. Kesimpulan dari semua yang dibahas khususnya di pasal ini. Itu sih, Kak. Oke, ya kesimpulan karena ini ya terakhir ya kan? Ya. Tapi Tapi sebenarnya tidak cuma masih karena ada. yang terakhir.
Oh, oke, ya. Saat itu Yesus, ini bukan Yesus, ini Yohanes ya. Yohanes itu saat itu berbicara dengan siapa di perikop kedua ini? Khususnya di ayat Di 36 ini, karena 36 ini adalah perkataan dari Yohanes. Nah, saat itu kalau kita naik ke atas ke ayat apa? Ayat 24 khususnya, di situ awalnya kita ketahui bahwa Yohanes itu sedang berbicara dengan siapa gitu. Nah, saat itu di ayat 25 itu kan di situ maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian gitu. Nah, dari sini kita bisa ketahui kalau saat itu dia berbicara kepada orang-orang murid-murid dan juga orang-orang Yahudi yang ada saat itu di situ. Gitu, Kak. Iya, jadi Yohanes ini memiliki pengikut juga, Ter. Murid-murid Yohanes, Iya, makanya iya, ada yang murid-murid Yohanes. ada yang pro Yesus, ada yang pro Yohanes. Makanya murid-murid Yohanes bertanya kepada dia. Nah, Iya, jadi Yohanes berbicara dengan murid-muridnya saat itu. Kita melihat sama-sama ya dari satu tadi berkaitan sekali dengan ayat yang dipilih oleh Christian dan juga Tere memilih ayat 36 ini. Ada persamaan yang bisa kita lihat sama-sama. Nah, apa persamaan antara yang dibicarakan oleh Yesus di perikop 1 dan juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Ada di ya, ayat 36 ini. iya, di ayat kesamaannya itu yang khususnya di ayat 36 ini itu kita bisa lihat di ayat 18 juga gitu. Kan yang ayat 18 itu pengulangan dari ya ayat 36 ini khususnya itu adalah pengulangan dari ayat 18. Kalau kita baca bersama-sama itu barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah gitu. Terus di ayat Jadi 36 di ayat 36 itu juga sama gitu Kak. Jadi ada kata barang siapa percaya kepada anak gitu. Jadi kata barang siapa itu dan kata percaya itu menurutku kayak kesamaan juga gitu. Ada konsekuensi ketika kita percaya atau jaminan dan ketika kita nggak percaya atau nggak taat juga ada apanya gitu konsekuensinya gitu. Ya, jadi percaya di dalam nama anak tunggal Amin. Allah gitu. Nah, Iya. jaminan yang dikatakan tadi percaya adalah apa? Jaminannya ia beroleh hidup yang kekal. Kalau Sedangkan yang jaminan yang tidak percaya, beroleh apa kehidupannya binasa gitu. kalau di ayat 36 ini bisa dilihat ya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap Murka Allah, ada di ya. atasnya. Nah, indikasi dari murka Allah ini apa nih maksudnya? Nah, kalau kita indikasi murka Allah itu pastinya ini sih kayak ya namanya gitu. Ketika kalau aku ibaratkannya orang tua murka gitu kan, berarti itu karena kita nggak taat. Kayak kebalikan dari kata tidak percaya tadi. Siapa yang percaya itu kan beroleh kehidupan yang kekal. Sedangkan kalau nggak percaya berarti murka gitu. Jadi kayak apa? Bisa dikatakan ini murka itu berarti Tuhan menghukum gitu, hukuman karena dia nggak taat dan nggak percaya kepada Allah gitu Kak. Oh Ya, iya. rupanya kalau manusia murka itu cuman marah ya. Tapi kalau Nah, Allah kalau yang murka, saya hukuman, nggak main-main, bukan cuman marah gitu ya, tapi ada iya. konsekuensi hukuman. Ya, Dan itu adalah hukuman yang kekal. Kembalikan dari Iya, hidup yang kekal. kehidupan kekal. Ada komentar ya sebelum kita tanya lebih lanjut dengan Tere. Sepertinya ada komentar ya Bu ya. iya. Ini Pak Denny ngomentarin ayat 30 sih. Tapi ayat 30 nggak kita bahas ya Pak ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam pelayanan kita, Yesus harus dimuliakan, bukan kita. Kesaksian Yohanes tentang Yesus untuk kemuliaannya. Ya, setuju ya Pak ya. Pak Denny milih ayat 30 dan sudah di-sharingkan. Ya, kemudian ada Ibu Lani, tolong tanya untuk ayat 16. Banyak orang bilang percaya kepada Yesus, tapi sekedar omong doang. Sama seperti iblis juga percaya Yesus. Bagaimana ini ya? Iya, bagaimana ini Tian? Ya, ya kalau aku lihat justru
Ya, penekanannya justru di bagian situ sih menurutku. Maksudnya perbedaan kita dengan iblis itu adalah kita bukan hanya percaya gitu, tapi mengimani dan melakukannya juga gitu. Maksudnya kalau dalam konteks ini, misalkan kita udah diberi keselamatan gitu. Gimana cara kita untuk bisa memanfaatkan atau benar-benar memaksimalkan keselamatan yang udah Tuhan berikan gitu. Dengan cara ya kita menjadi berkat untuk orang lain, membantu orang lain dan sebagainya. Ya, itu sih menurutku. Iya, memang kehidupan percaya itu memang harus tindakan ya. Kalau kayak Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati gitu. Jadi benar-benar harus ada buahnya. Itu tadi hidup baru di dalam Tuhan. Tapi mungkin nggak ya ada orang yang percaya tapi cuman omong doang gitu. Ada nggak ya? Kalau menurut saya sih mungkin aja ada, Bu. Tapi pasti ada. iya, Buktinya iblis ada gitu ya. Jadi Iya. hati-hati nih ketika kita berkata percaya, harus benar-benar dibuktikan tuh percayanya sampai di mana. Apakah hanya cuman omong doang ya? Semoga tidak ya. Jadi masing-masing kita perlu refleksi, perlu ingat gitu ya bahwa ngomong doang itu nggak ada artinya. Iya. Oke, ada komentar lagi nih kayaknya. Iya, seperti yang Tere barusan katakan ya, Bu ya. Ini tolong tanya untuk ayat 36 tentang murka Allah. Bisa dijelaskan murka Allah itu bentuknya seperti apa? Ini mungkin Tere Iya. ya. Iya, kalau murka Allah gitu, ya di cerita Alkitab, di dalam Alkitab udah banyak juga gitu kan, cerita-cerita murka Allah. Bisa salah satunya itu kayak apa? Kalau kita ingat tentang apa? Nuh yang orang-orang nggak percaya gitu, pada akhirnya Tuhan apa kasih air bah. Habis itu juga Yunus yang disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, ternyata dia malah pergi ke tempat lain gitu yang nggak Tuhan tetapkan. Nah, di situ juga kan Tuhan murka terhadap Yunus gitu dan akhirnya dia apa dimakan oleh ikan sampai 3 hari gitu. Nah, itu sih salah satu contohnya Timusnya gitu. artinya dimakan ya, dimakan ikan ya. Iya. Jadi kita pun dalam kehidupan kita kalau Tuhan murka kepada kita itu ya mungkin setiap kita punya apa pengalamannya masing-masing gitu. Nah, silakan teman-teman tulis di komentar. Ya, tapi Ibu Winarti bilang kalau murka Allah itu artinya hukuman. Iya. Iya, benar, Thank you, hukuman Allah. Ibu Winarti. Ya, ini Pak Samuel ternyata mau nulis komentar panjangnya dibatasin oleh jumlah karakter. Iya Pak, harus efisien, yang pendek-pendek. Bisa diulang sih beberapa kali itu. Ini Ibu Winarti juga kasih komentar lagi, kalau Allah binasa kekal, api neraka yang kekal, nah itu hukuman tuh. Jadi kalau manusia cuma marah ya, tetapi kalau Allah ketika marah, karena kemarahan Allah itu bukan kemarahan seperti anak kecil gitu ya, karena nggak diturutin, enggak. Tapi murka Allah itu karena dosa, dan dosa itu merupakan kejijikan di hadapan Allah, sehingga ketika manusia masih ada punya dosa dan dia ingin bersama dengan Allah, tidak mungkin gitu ya. Dan kalau manusia terus tidak mau tidak mau menyadari dosanya dan tidak minta ampun kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka hukuman yang akan didapatkan. Dan itu sudah diperingatkan ya di Alkitab ya. Iya. Ya. Ini ada lagi dari Pak Riyaldi, mau lihat Kak Roma. Udah lihat Pak? Sama-sama, Pak. Oke, ya Ibu Winarti ada Bu, maksudnya ya ada orang yang cuma percaya doang ya. Pada Pak Samuel, murka Allah tetap di atasnya, artinya saat itu secara default kita ada dalam murka Allah karena dosa. Hal itu mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. 100 Pak Samuel. Ya, ini Pak Samuel lanjutin lagi nih, mungkin tapi karakternya udah habis. Beda orang percaya beriman dan iblis adalah iblis tidak pernah mengandalkan Kristus untuk keselamatannya. Ya, iblis nggak minta keselamatan kali ya, walaupun percaya kepada Yesus. Ya, lalu Pak Riyaldi, murka Allah tidak akan menimpa Kak Roma. Maksudnya apa nih? Sangat ambigu sekali, Bu. Lanjut. Maksudnya mungkin kalau murka Allah tuh
tidak menimpa kalau kita percaya Yesus. Ya, kalau kita percaya Yesus, maka murka Allah tidak menimpa atas kita. Oke, Pak Denny, percaya dalam arti trust and believe. Ya, trust and believe masih kurang, Pak, tapi harus beriman dan tadi mengandalkan Kristus gitu ya, bukan cuma percaya kayak iblis percaya ya, bukan hanya trust seperti iblis trust, tetapi betul-betul beriman pada Dia. Oke, masih akan lanjut dengan Tere? Iya masih, karena kita tadi belum masuk pelajaran penting yang diambil oleh Tere dari ayat 36 ini. Apa nih poin penting yang bisa ditangkap dan menjadi aplikasi gitu dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan Tere? Iya, pelajaran penting ketika memilih ayat ini gitu, atau menggali, yang itu kata percaya gitu. Tadi juga Tian udah membahas di atas kata percaya. Ya, dari sini diingatkan sih kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kayak tadi juga Bu Yulia sudah bahas bahwa nggak cukup cuman percaya gitu. Ada juga tadi komenan saya lihat, kita juga harus mengerjakan keselamatan itu gitu. Berarti kan ketika kita percaya, kita juga harus beriman gitu dan juga mengerjakan keselamatan yang udah Tuhan karuniakan gitu. Ya itu sih yang dipelajari di sini. Jadi nggak berhenti di percaya aja, tetapi ada kelanjutannya, mengimani dan juga mengerjakannya gitu. Itu Kak. Oke, jadi bentuk mengerjakan keselamatan yang akan Tere lakukan setelah ini apa? Ya, pastinya salah satunya adalah melayani Tuhan. Itu sudah pasti. Sebagai anak-anak Tuhan, salah satu bukti kita percaya sama Tuhan adalah mau melayani Dia gitu. Ya, Tuhan juga akan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi juga untuk melayani. Sama juga kayak kasih gitu. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, berarti aku juga harus melayani Dia gitu. Jadi aplikasinya, ya apa yang Tuhan percayakan saat ini khususnya untuk pelayanan, ya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu, dengan taat, dan semua hanya untuk kemuliaan namanya gitu. Karena kan Yohanes ini juga berbicara gimana kita meninggikan Tuhan di atas segala yang kita kerjakan gitu. Yaitu diingatkan lagi gitu. Jadi terus diaplikasikan di dalam kehidupanku pribadi gitu. Ya, amin. Ya, saya sendiri ya tertarik sekali dari ayat Tere dan juga ayat Tian gitu. Kalau saya gabung, aku sendiri belajar ini sih. Setelah diskusi juga dari teman-teman sahabat Sabda yang gabung malam hari ini gitu, bahwa seringkali kita tergoda gitu dengan kata kasih Allah gitu. Jadi kita kayak menyepelekan atau membuat kasih Allah itu seakan-akan murahan gitu dengan tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi kan ada konsekuensi kalau kita nggak percaya menerima murka gitu. Kita tuh gak tahu sifat Allah itu salah satunya adalah murka gitu. Jadi belajar lagi sih untuk seperti Tuhan yang sudah mengasihi aku gitu, aku juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati gitu. Karena ini tadi sih aku percaya akan jaminan hidup kekal di dalam Tuhan ini, dan ini pegangan, mungkin ini jadi pegangan hidupku juga selama-lamanya gitu. Jadi senang banget bisa dapat ayat ini dan dari sharing teman-teman juga yang gabung malam hari ini. Jadi thank you Tere dan juga Tihan. Dan ada respon dari teman-teman. Sepertinya malam hari ini banyak respon. Iya. Ada Kakak Ocha yang datang lagi. Thank you udah datang Kakak Ocha. Persamaan yang saya dapat dari ayat 16 dan 36 adalah jaminan bagi orang yang percaya, yaitu hidup kekal. 100 untuk Kakak Ocha. Hidup kekal hanya dalam Yesus. Gitu ya. Ini sama dengan apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu dari Yohanes 1 ayat 4. Ada hidup di dalam Dia, ya. Oke. Ibu Winarti juga memberi komentar lagi, berarti yang tidak percaya kepada Kristus tidak selamat. Iya, Bu. Iya. Kalau dia tidak beriman, kalau kita melihat ke belakang lagi ya, ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus ya, kalau dia tidak dilahirkan baru, maka dia tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus. Nah, kepada Ibu Lani, beriman itu tidak hanya percaya kepada Allah, tapi juga berani mempercayakan diri kepada Allah. Amin, Ibu Lani. Ya, betul. Kita sering berkata percaya, tapi dalam kenyataannya kita masih sering takut, kita masih tidak mempercayakan diri kepada Allah, gitu ya. Ya, oke. Ibu Winarti, wah aktif banget hari ini. Kalau tidak percaya, apakah akan tetap dihakimi menurut apa yang mereka percayai? Ya iya, Bu. Kan tadi Pak, siapa ya tadi?
by default kita itu sudah ada di dalam hukuman Allah karena kita dosa. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita nggak percaya itu kita akan biasa-biasa aja. Enggak, kita itu by default itu sudah ada di dalam kebinasaan. Tetapi karena kasih Allah, kita diangkat oleh Allah untuk tidak ikut di dalam kebinasaan, gitu ya. Jadi betul Bu Winarti, kalau kita nggak percaya ya kita masih ada di by default itu tadi, ada di dalam kebinasaan. Iya. Oke, wow, banyak sekali komentar hari ini. Rame. Thank you teman-teman semua yang sudah ikut ambil bagian. Iya. Oke, thank you juga untuk Tian dan juga Tere yang sudah berbagi dari ayat yang sangat top ini. Karena ini adalah pasal paling terkenal, mungkin menurut saya juga paling terkenal lah. Dari anak sekolah minggu saya udah belajar pasal ayat ini dan menghafalnya juga. Oke, bersyukur sekali bisa sharing malam hari ini juga dengan teman-teman dengan partisipasinya yang aktif. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu, satu dari Pak Dedi Rohman. Kalau belum dengar tentang Yesus seperti apa? Ya, tugas kita untuk memperkenalkan Pak siapa Yesus itu. Makanya kita harus siap sebagai duta-duta Kristus untuk memperkenalkan orang yang belum kenal Yesus, supaya mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Oke, thank you banyak untuk Pak Denny yang sudah bertanya beberapa kali ini. Iya, kalau kita belum dengar ya tugas kita ya harus menolong mereka untuk dengar. Tapi nanti Pak Denny akan bilang, gimana yang tinggal di gunung, yang nggak pernah dengar sinyal. Tuhan pasti akan datang kepada mereka dengan cara Dia. 1001 cara Tuhan bisa datang kepada kita. Kalaupun kita nggak ketemu dengan orang Kristen, ataupun mungkin kalau orang Kristennya malas gitu ya, Tuhan tetap akan memberikan berita ini kepada mereka lewat cara apapun, bisa lewat mimpi, bisa lewat kertas, entah buku, entah alam, entah internet, ya, bahkan bahkan mungkin teknologi. Google. Iya, sekarang hampir tidak mungkin ya karena lewat Google orang masih bisa mendengar Kristus walaupun mungkin mereka bukan orang percaya. Tuhan bisa pakai cara itu. Iya. Oke. Masih ada tanggapan Bu dari Bu Wina. Oh iya, gimana Bu? Saya bacakan ya. Saya pernah dengar bahwa yang di luar Kristus akan dihakimi menurut kitabnya masing-masing. Menurut kitabnya masing-masing. Mungkin menurut kitab suci dari agama lain. Oh ya. Bagaimana menurut Ibu Yulia, kata Ibu Win? Oh, saya bacakan di sana. Oh, belum nyampe ke sini. Oke. Saya kira bukan kitabnya, Bu, tapi mereka akan dihakimi dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah ditulis Tuhan bukan hanya lewat logatu, bukan hanya lewat Alkitab, bukan hanya lewat Alkitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama, tetapi sudah ditulis di dalam hati kita. Jadi kalau kita tidak percaya, ya kita akan dihakimi dengan hukum Taurat. Nah, kan siapa orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat 100%? Ya, kalau nggak ada berarti dia nggak lolos. Kalau dia bisa melaksanakan hukum Taurat, sekalipun mungkin dia tidak percaya Kristus, dia akan lolos. Tapi pada kenyataannya, tidak ada orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat 100%. Ada sih sebenarnya satu-satunya yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Siapa itu? Yesus Kristus sendiri. Satu-satunya orang yang sudah menjalankan hukum Taurat 100% adalah Kristus, ya. Jadi dialah yang satu-satunya boleh dikatakan dia mendapatkan kebaikan Kristus di dalam menjalankan hukum Taurat itu untuk dijatuhkan pada kita, diimpakasikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan karena kita percaya kepada Kristus. Tapi kalau kita nggak percaya kepada Kristus, ya jasa kebaikan Kristus itu tidak akan sampai bagi kita, ya, karena Allah memandang kita lewat anaknya. Ya. Ya.
Ibu Yulia, waktu sudah lewat, tapi Wow. tanggapan masih Wah, ada 3 tanggapan. saya lihat. Masih banyak sekali tanggapannya. Mau dibacain? Belum masuk sini. Iya, belum masuk ya tanggapannya. Oke, ada satu tanggapan dari ke atas lagi, mungkin bisa. Lagi. Ini dari akun Teologi Dasar. Wah, nama akunnya menarik sekali. Oh iya, tadi udah nyapa ini teologi dasar. Oh, Selamat iya. melayani. Mungkin baru sekali gabung. Ya. Komentarnya apa nih? Oke, belum masuk untuk chatnya. Ini ada satu komentar dari Pak Samuel. Menambahkan kita semua akan dihakimi berdasarkan hukum Allah. Ya, saya nggak bisa lihat. Kendalanya semua kita sudah pasti melanggar hukum Allah. Bisa di backup nih. Si Roda. Sorry. Oke. Iya, kita belum bisa bacakan ya teman-teman, mohon ditunggu. Atau dari Tian Melisa, Tian atau Tere bisa membacakan kalau bisa. Iya, biar saya bacakan ya, Kak. Menambahkan, kita semua akan dihakimi berdasarkan hukum Allah. Kendalanya, semua kita sudah pasti melanggar hukum Allah. Amin. Oh ya, ini respon dari jawaban Ibu Yulia tadi ya. Oke, ini tadi ada tanggapan yang panjang dari akun Teologi Dasar, cuma belum bisa ya. Bisa dibacain? Oh, Atas lagi. iya, Bu. Ya, aku bacakan ya, Bu. Kalau ya, dari ya. teologi dasar itu dia berkomentar dari 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada ini kayaknya karakternya habis jadi kepotong, Bu. Oke. Jadi ayatnya dari 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8 ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Iya. Ini Ibu Winarti kayaknya agak sedikit salah paham ya, Bu. Lebih baik pilih yang default aja. Enggak dong, Bu. Jangan pilih yang default. Kalau default itu kita ikut Adam. Kan kita dihukum karena Adam. Jadi by default kita itu anak-anak Adam. Kita nggak mau, Bu, by default. Kita harus memilih Kristus supaya defaultnya itu gagal, gitu ya. Jadi kita kalau ada di dalam Kristus, kita tidak lagi ada di dalam Adam. Yang by default itu yang ada di dalam Adam, Bu. Itu ya. Oke, ini masih ada lagi. Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Iya. Oke. Wow, ini kelewat waktu, tapi senang sekali karena responsnya banyak. Jadi teman-teman bisa mendapatkan tanggapan dari teman-teman yang lain. Gimana nih, Roma? Wow, saya menikmati banget proses malam hari ini. Mungkin karena pasalnya juga cukup familiar sih dari kita semua gitu. Jadi sangat menambahkan dari sharing teman-teman, ternyata benar-benar bisa ini loh, membuat kita juga belajar banyak dari sharingnya teman-teman. Makanya sangat tertarik banget kalau teman-teman bisa terus kirim di kolom komentar untuk sharingnya gitu. Nah ini Bu, apa nih kesimpulannya dari pasal 3 yang sudah kita pelajari berdasarkan sharing juga tadi dari teman-teman atau Tian dan juga Tere? Iya, senang sekali karena ayat-ayat yang dipilih itu sangat mewakili, walaupun tak semuanya ya, karena masih banyak yang menarik-menarik juga gitu ya, kayak lahir baru dan lain-lain. Tapi ya apa yang dipilih Tian dan dipilih Tere itu ternyata dua-duanya sangat berkaitan sekali. Nah tadi Tian sudah berkata bahwa melalui ayat ini Tian belajar tentang kasih Allah yang luar biasa kepada dunia, orang-orang percaya yang dikasihi oleh Allah, dan melalui pengorbanannya kasih Allah itu dinyatakan, dan itu sungguh menjadi satu kunci ya, pengorbanan Allah memberikan anaknya yang satu-satunya untuk datang ke dunia sehingga dia boleh mewakili manusia yang sempurna dan mengalahkan semua yang default tadi ya, untuk menjalankan hukum Taurat secara sempurna sehingga Allah berkenan kepada Kristus. Nah, bersyukur karena tadi Tere sudah menyebutkan bahwa akibat dari kita percaya pada Kristus adalah hidup kekal.
dan akibat yang tidak taat pada Kristus atau tidak percaya pada Kristus, maka murka Allah akan tetap, artinya yang by default itu tadi akan menimpa kita gitu ya. Jadi kalau kita tidak percaya Kristus dan kita tidak taat, maka hukuman Allah itu pasti datang. Dan murka Allah itu yang sudah ada di atas kita itu pasti akan dilaksanakan. Nah, karena itu senang sekali karena melalui pengorbanan Kristus dan melalui iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita boleh melalui murka Allah, sehingga murka Allah tidak terjadi atas kita. Dan sekarang, seperti tadi yang Tere katakan, sekarang hidup kita adalah hidup ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Sehingga kayak Tere bilang, kita akan melayani Tuhan, kita akan setia kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sih saya kira. Dan senang sekali saya dapat juga banyak masukan dari Tere dan Tian dan juga dari teman-teman yang sudah memberikan komentar. Thank you so much. Iya. Thank you so much, dan kita akan tutup dalam doa sebelum kita pergi. Kita akan minta Tere untuk tutup dalam doa. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur boleh bersama dengan sahabat Sabda, boleh Tuhan menggali firman-Mu khususnya dari Yohanes 3. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan saat ini, apa yang kami dapatkan dari PA ini Tuhan, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang selalu percaya kepada Engkau, dan juga melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah juga semuanya tidak berhenti hanya di sini saja, tapi kami boleh juga melakukannya di kehidupan kami masing-masing, bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, bahkan juga PA selanjutnya, di hari Senin, Tuhan juga yang tetap bekerja. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, minggu depan gimana nih? Iya, minggu depan kita masih akan ketemu ya teman-teman di jam yang sama, 19.30 sampai 20.15, dan masih di dalam Injil Yohanes. Tadi Ibu Yulia udah bilang di awal, bulan ini kita spesial Injil Yohanes dari pasal 15. Ya, siapkan. Ya, siapkan ayat pasal 15 juga menarik. Jadi teman-teman baca dulu untuk kita bisa ikut bergabung minggu depan. Dan teman-teman kalau ada di antara teman-teman yang ingin menjadi guest, silahkan kontak kami ya. Tolong admin kasih nomor WA-nya ke teman-teman yang lain. Jadi kalau saudara mau jadi guest, kami senang banget gitu ya. Jadi teman-teman bukan hanya nulis di komentar, tapi bisa langsung ngomong gitu ya. Bersama dengan Tere. Silahkan kontak kami dan kami akan kasih briefing untuk kita semua bisa menyiapkan diri untuk minggu depan.